بجلالك وكرمك على زين عبادك عصرا بربانك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لنساء القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرم وتعظيم ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا علي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah ma'afina kita Sulaiman Rasulullah Muhammad Nawawi al-Jawi wa ila awali masyayikhina wa masyayikhina wa ma'alil kutubil lati ta'amakna wa alamna mu'alaka bihim summa ila musallamahum yatina dinusakibuku malakum summa yatina Aisyah binti Abi Bakar sebelum latina ajahlan di dunia besar bagi al-salam di besar di samping ini asli jadilah orang dia lebih cukup jangan masih di awal kembali sekali mencoba ada sepin kali berusaha akan mengenai wa ila arwah jami'an muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat nasallallahu bi karamatihi an-tanfa'ana bi'tiqa'u bihi naf'an mubarakan lana wa bihi wa nasihat ma'al bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita malam bagi Haji Ahmad Sayyidi Toha. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, wali kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan keberkahan. Al-Jamaah Musala Al-Hidayah yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini kita masuk di pertemuan kedua ya dari rencana yang kita sudah rencanakan. Mudah-mudahan kumpul kita di sini jadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita sekarang
masuk kalau yang ada kita pegang kita dia apa ya? Kenapa pegang kitab ini sedikit cerita aja ya. Guru saya dulu pernah bilang gini, bisa nggak bisa kalau kita mau ngaji bawa kitab. Kenapa? Karena kalau kita bawa ada yang kita lihat. Saya belum ngerti niatin ibadah nyari berkahnya. Sekarang kita nggak bisa, siapa tahu nanti anak kita. Wah, anak saya juga kayaknya susah. Siapa tahu nanti cucu kita. Bahkan kata guru saya bilang, kalau orang yang rajin ngajinya, kemudian dia baca kitab, ada dari turunan nanti bakal bisa. Jadi kita harus minimal Pak. Saya dulu ingat banget, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu kali ya. Saya masih kecil ketika ngaji di masjid. Kitabnya masih ada. Bapak nih, ini mohon maaf, saya memang sengaja kalau bapak saya kesini musola tadi pagi saya sampaikan, saya bilang Pak nanti di musola ada pengajian. Saya ingin bilang Mbak, dulu kitab yang bapak tenteng-tenteng, doain saya Pak benar-benar istiqomah. Sekarang alhamdulillah, walaupun tidak semua, paling tidak saya mengerti sedikit. Dulu bapak saya itu Pak, kitab itu yang saya ingat waktu itu Nasrul Ibnu Hibban. Itu yang ngaji itu guru kita Ki Haji Abdul Hakim. Itu bapak saya ngaji Pak, dicoret itu kitab apa namanya, ditandai gitu bapak saya. Itu masih ada kitabnya, masih saya pegang. Jadi kenangan buat saya. Dulu ketika bapak nanya, saya belum paham Pak. Jadi kalau habis ngaji bapak suka nanya, ini apa nih? Cuma dalam hati saya ngerasa di Allah, pengen suatu saat kalau emang saya bisa, saya mengerti membaca satu kitab ini, saya bakal di depan Bapak. Nah alhamdulillah. Jadi kita harus dinikmati itu Pak. Jadi kita niatin sekarang ngaji, kita belum bisa karena yang Allah perintahin ngaji, yang bukan dapatnya. Ngajinya yang Allah perintahin. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal. Terus kalau belum ilmi, jadi mencarinya, bukan dapatnya. Kalau dapat mah ada ilmu itu punya Allah, bukan punya kita. Kalau ilmu punya kita, ilmu bisa diwarisin. Ya udah pasti. Keturunan kiai bisa jadi kiai, keturunan guru jadi guru. Tapi kan nggak begitu. Ada yang orang punya kiai, yang jadi kiai, jangankan kiai Pak, nabi aja nabi. Kalau emang ilmu itu tidak bisa diwarisin, ya nabi pun kurang kata kuatnya pada Allah. Tapi anaknya justru dan iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di situ bahwa ngaji, belajar itu kan penting. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu Pak penting. Baik Pak, kita lanjut biar nggak terlalu lama. Ini kalau yang Bapak di kitab Bapak halaman 3 baris ketiga dari atas, yang pinggirnya ya, pinggir. Itu ada di sebelah kiri, pinggir halaman 3 baris ketiga itu ada kalimat. Kemarin itu kita sampai wata bihi lalu biinsani ila yaumil. Kalimat amma ba'du. Ada ya Pak? Kita artinya sedikit-sedikit ya, kita yang berkah. Amma ba'du. Adapun setelah musnad menulis 8 basmalah, kemudian memuji kepada Allah hamdalah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Nah ini makanya kalimat amma ba'du biasakan kita membacanya amma ba'du, jangan amma ba'du. Biasanya amma ba'du. Jadi amma ba'du itu asalnya ada kalimat yang dibuang. Jadi amma ba'du adapun setelah membaca bismillah, membaca pujian kepada Allah hamdalah, kemudian bersolawat kepada Nabi, fahadza, maka adapun ini yang ada di depan kita ini mukhtasarun adalah satu ringkasan bi usulid ini dalam masalah pokok agama usuluddin wa jumlatin min ini dan sebahagian dari cabang-cabang agama ala madhabil imam Syafi'i, berdasar madhab Imam Syafi'i radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu dari Imam Syafi'i. Sama itu saya memberi nama hu akan ini mukhtasar
Ar-riyadul bari'ata akan kitab Riyadul Bari'ah yang artinya taman yang indah. Ada yang mengatakan lagi taman yang aneh. Fi usuli dini di dalam membahas pokoknya agama. Wa ba'di furu'is syariati dan membahas sebahagian cabang-cabang syariat. Rojian hal yang mengharap minallahi dari Allah. Mengharap apa? Ayyan fa'a semoga Allah memanfaatkan bihi akan ini mukhtasar thalabatul ilmi kepada orang yang sedang menuntut ilmu. La siyaman terutama al-mubtadiina bagi orang-orang yang baru memulai. Wa ayyuwajjiha dan semoga Allah menghadapkan ilaihi akan ini mukhtasar rabbatar rohidina akan resepnya kepada orang-orang yang resep. Baik Pak, jadi sampai situ dulu ya. Jadi apa-apaan dan mukhtasar. Kalau kemarin kita sudah membahas basmalah perspektif dari ilmu tauhid ya. Sedikit ulasan sedikit karena kitab ini membahas juga nanti cabang syariat itu diantaranya adalah Ba'di furu'i syariati. Jadi ada sebagian masalah-masalah fikih, maka perlu saya jelaskan sedikit, kita jelaskan ya, kita bahas bersama-sama pembacaan hukum dari basmalah perspektif dari ilmu fikih. Jadi kalau kita melihat basmalah Bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu fikih ini ada 4 hukumnya. Ada sebagian kaul yang mengatakan ada 5. Tapi kita pakai yang 4 aja dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam ilmu fikih pembahasannya ada 4. 1. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Ada lagi pendapat yang kelima, ada lagi ubah gitu ya. Jadi jelasin satu. Bismillahirrahmanirrahim ini wajib hukumnya. Kapan Bismillahirrahmanirrahim ini wajib hukumnya? Ketika kita sedang sholat. Jadi sholat mau sholat fardu atau mau sholat sunnah itu wajib hukumnya baca Bismillah. Kapan tepatnya? Indah qiraatul Fatihah ketika kita membaca Fatihah. Karena Bismillahirrahmanirrahim wajib kita baca, maka harus benar ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya kita jaga. Ada berapa tasdid pada Bismillahirrahmanirrahim? Ada 3 ya. 1 pada lafaz Allah, yang kedua pada lafaz Ar-Rahman, yang ketiga pada lafaz Ar-Rahim. Terus kita jaga. Jadi baca Bismillah hukumnya wajib ketika kita sedang sholat. Ini kita membahas Imam Syafi'i, kita nggak usah melebar dulu ya. Karena yang kita hadis saat ini mazhab Syafi'i. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim wajib ketika kita sedang sholat. Awas Pak, jangan ada anggapan saya kan sholatnya sunnah. Sholat yang namanya sholat mau sunnah mau wajib, ketika kita takbiratul ihram maka haram hukumnya kita melakukan perbuatan di luar sholat. Maka wajib bagi kita hukumnya untuk menyelesaikan sholat yang kita lakukan. Jika tidak ada uzur, wajib hukumnya. Jadi orang yang membatalkan sholat dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Jadi jangan punya anggapan sholatnya karena sholat sunnah dipakai main-main. Biasanya kalau sholat Qabliyah Ba'diyah atau rawatib jarang kita pakai main-main. Biasanya yang biasa kita pakai main itu sholat apa? Sholat tarawih. Ya ini mah sunnah ini gitu ya. Kita mau main-main, nggak boleh itu haram. Dosa besar orang yang apalagi sampai batalin dengan sengaja, secara amdan, secara sengaja itu sholat tarawih kita batalin. Dosa besar itu. Apalagi pakai buat main-main. Awas. Jadi kalau bisa yang namanya sholat, ya sholat. Jadi jangan ada perbedaan. Kalaupun misalnya bacaannya mau dia
bacaan Al-Quran itu kan ada waqaf, ada wasol. Jadi kalau mau cepat asal mu'ah ya, asal kafur itu hurufnya dijaga, kemudian barisnya benar, nggak jadi masalah. Misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, digabungin dengan Fatihah, boleh nggak? Biar kayak pertama, boleh. Asal kamu punya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sama itu Pak. Kenapa salah? Karena bacaannya waqaf, berhenti, tapi kan nafas. Jadi kalau misalnya kita mau diwasolin baca baris terakhirnya. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi baris akhir itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah itu hukum bacaan bismillah wajib ketika kita sedang sholat. Yang kedua sunnah didati ya, perkara yang memang disunnahkan untuk kita membaca bismillah karena datiannya. Apa contohnya? Makan, sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi, maka sunnah kita membaca bismillah. Makan, minum, ngaji, tadi untuk ilmu kita ngaji di sini. Ya, datang ke musola kan kita duduk di majelis ilmu ini saat ini kan sunnah nih, maka disunahkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu yang disunahkan maka disunahkan pula untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang Bismillahirrahmanirrahim sunnah dari awal dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita baca Bismillah nih, disunahkan juga kan kita membaca Bismillah? Enggak Pak. Kenapa? Karena kalau kita membaca Bismillah, disunahkan membaca Bismillah lagi, ini awal dalam Bismillah, maka dalam unsur itu akan daun urutan di sini juga. Enggak ada udahnya, akan berhentinya. Misalnya, ini kan Bismillah perbuatan yang baik, kita awali dalam Bismillah. Bismillah ini kan sunnah ya, kita lagi baca Bismillah. Enggak ada beresnya. Yang ketiga, hukum baca Bismillah haram didatihi, haram karena memang zatiannya haram. Apa contohnya? Maling, mau maling kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, haram tuh. Satu haram malingnya, kedua haram dosa. Satu dosa karena malingnya, kedua dosa karena kita baca Bismillah. Jadi jangan sampai kita membaca Bismillah. Gimana kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pada surat apa? Barokah atau surat Taubah. Ya kan kalau kita di surat yang ke-9 di Al-Quran, biasanya kan Al-Quran diawali dengan Bismillah. Gimana hukumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim indah awal suratil Baqarah, indah awal suratil Taubah. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah ini ada dua kaul. Semua yang unggul itu kaul yang berpendapat tidak disunahkan di situ, nggak sampai haram. Maksud hukumnya kita mengawali bacaan surat At-Taubah atau Barokatuh minallahi itu diawali dengan Bismillah. Makruh, cuma sampai makruh saja. Kenapa? Karena isi dari surat Al-Baqarah atau At-Taubah itu isinya tentang sama. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ini berisi tentang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi agak berbeda ini. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kita terapin di awal surat Al-Baqarah. Ini menurut ulama yang pertama itu ya. Yang kedua, gimana kalau tengah-tengah? Karena kadang-kadang kita baca surat Al-Baqarah berapa ayat? Lumayan kan? Kalau nggak sampai selesai itu. Kalau kita di tengah-tengah baca surat At-Taubahnya, gimana baca Bismillahnya? Nah, pendapat yang pertama, surat Barokah itu makruh baca Bismillah itu cuma di awal, di pertama. Adapun Bismillahirrahmanirrahim di pertengahannya itu nggak apa-apa, ini masih disunahkan. Ada lagi ulama kan ini nggak terlalu kuat kaulnya ya, jadi
Bismillah itu emang nggak boleh di awal kalimat, kalau di tengah suratnya itu makruh. Nah kita ambil yang pertama aja Pak. Kenapa? Karena Al-Quran ya firman Allah kan, niatnya baik. Ya, kita baca Al-Quran untuk ta'aruf. Maka kalau memang di tengah-tengah kita membaca surat Barokah atau kita ambil sebagian ayatnya, nah boleh untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu haram. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh lidati, ya, makruh karena zatnya. Jadi bukan karena makruh ada elat yang lain, ada alasan yang lain, atau makruh lidati melihat kemaluan. Jadi kalau kita mau hubungan sama suami istri, lihat dulu nih, lihat dibangun sama belum? Jangan bismillah ya, makruh kita. Jadi kenapa? Karena melihat kemaluan hukumnya makruh. Rokok. Nah, ini sudah rokok nih. Jadi apa? Nyusun korek, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah bismillah. Ya. Kenapa? Karena makruh rokok. Jadi hukum yang paling ringan rokok itu makruh. Jadi masa ini kalau minum rokok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, rokok aja. Coba kalau misalnya gimana dia kita dalam aku pengen apa namanya biar apa namanya di awal kita bismillah. Awalnya jangan merokok minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada kopi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kita baru kalau makruh digoreng daging kayak apa? Makan bawang, makan pete, makan jengkol, itu makruh kalau kita mau sholat. Jadi kalau misalnya makan bawang merah kan bau ya. Ya kalau kita mau makan nggak ada kegiatan apa-apa, nggak apa-apa kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau makan bawang nih, udah tahu mau maghrib, makan bawang mentah, makruh itu baunya. Kenapa? Karena aroma yang muncul dari barang tersebut akan mengganggu orang ketika sudah sholat. Gitu ya. Jadi makruh bidati itu makruh emang zatiannya makruh gitu. Karena pendapat ulama bawang merah itu tak makruh. Kita makan makruh dihukumi makruh itu karena kita mengerjakan kegiatan yang lain. Mau ketemu orang, bisa merapat, makan jengkol dulu. Nah makruh dulu. Nah kalau emang makan jengkol, apalagi jengkolnya yang udah direbus ya, yang hilang baunya, maka hilang tuh kemakruhannya. Gitu ya Pak. Nah itu bismillahirrahmanirrahim dijawab dari hukum fikih. Kenapa ada hukum itu? Karena kata Nabi, kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa jadi setiap sesuatu yang ada unsur kebaikan di dalamnya, yang kalau kita nggak baca bismillah di awal kurang berkah. Mau kerja mau berangkat bismillahirrahmanirrahim. Kan ada cerita itu, ada istri yang solehah banget, suaminya ada kandungan. Jadi istri solehah, suaminya ada turun gitu. Kenapa? Karena istri sering baca bismillah, mau ngapain aja selalu diawali dengan bismillah. Suatu saat suaminya belajar banget. Orang kalau udah deket kan, dia aku dilakukan, dianggapnya salah aja gitu. Sehingga di istri yang solehah punya suami yang kurang bagus, suaminya kesel, anak setiap apa-apa ucapan bismillah sampai suaminya kesel gitu. Mau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, mau tidur ya baca bismillahirrahmanirrahim, nanti suaminya masih baca bismillahirrahmanirrahim, dikerja istrinya. Kata suaminya nih, ini abang nitip dompet ya, awas jangan sampai hilang. Pokoknya dompet kalau hilang, dia tahu lah pokoknya. Dia emang suaminya kagak benar Pak, jadi gampang gitu. Diterima tuh istrinya. Istrinya ketika terima, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dompet disimpan di dalam lemari. Ketika membuka pintu lemari, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimpan kemudian ditutup, tutup lemari itu sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaminya intip dari luar. Dari luar diintip, oh di sini dia nyimpan. Akhirnya ketika istrinya pergi, ada suaminya. Nah kalau beli kopi, kalau bahasa kita begitu, nyuruh beli kopi.
itu dompet akhirnya diambil. Barang itu diambil sama suaminya kemudian dicuri dalam sumur. Kalau bapak itu suami kurang aja kan gitu, istrinya soleha, disuruhnya begitu, diambil itu maka diceburin di sumur selama beberapa hari suaminya pengen malu-maluin diri dan istri pengen malu-maluin, suaminya kata, mana dompet yang waktu abang titipin? Suaminya istri bilang, ada kan di kamar, insya Allah nanti saya ambil. Dia buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Lemari dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Betapa terkejutnya Pak itu si suami ketika melihat dompetnya yang sudah dibuang dalam sumur itu adalah di situ. Nah ini salah satu berkah ya, barokah dari kita mendoakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Di bawah jangan begitu ya. Jangan keteskan pulang ke rumah. Baca Bismillah setiap hari ya. Tes istilahnya, karena itu kan keikhlasan, jadi sudah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Ya. tapi mau bekerja kita Bismillah, mau usaha Bismillah. Kalau kita punya niat mengajukan kredit atau piutang Bismillah. Begini ya, kalau seandainya sesuatu yang kaitannya ini perdebatan.